pagi. Sekali lagi saya sapa kita, Shalom, selamat pagi. Puji syukur buat pagi hari ini. Kita ada saat ini, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya untuk membawa renungan pada pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yeremia 17 ayat 1 sampai 8. Yeremia 17 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? Amin. Dengan judul perikop pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat 1 yang membacakannya kaum pria, dan ayat 2 perempuan. 1, 2, 3. Dosa yang benar telah tertulis di dalam Nabi yang matanya gelap, terukur pendapatan mereka dan badan mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan piring yang berawan mereka memang ada di samping pohon-pohon yang gunung di atas bukit yang tinggi. Yang di gedungmu dipandang, harta kekayaanmu dan segala barang pembelaan akan kuberikan apa sebagai ganjaran atas dosamu di sisi padamu. Engkau terpaksa lepas tangan dari pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang terhadap manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah lalu daripada turun di negeri pada asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke batang air, yang tidak mengalami datangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang kuat di dalam tahun kering, dan hanya berhenti menghasilkan buah. Amin. Sekali lagi saya baca di ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, sebagai tema kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup yang mengandalkan Tuhan. Itu hidup yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan berarti mempercayakan, bergantung. Siapa yang kita andalkan dalam kehidupan kita? Siapa yang kita cari saat kita terjepit, tertekan? Kita lari kemana, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Nah, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, yaitu kekayaan, kepandaian, jabatan, tetapi yang kita andalkan dalam hidup kita adalah Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memberi kita kuasa. Dia yang telah menebus kita. Dan setiap janji Tuhan selalu tepat, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi kenapa masih saja banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya? Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak menyadari, tidak menyadari bahwa Tuhan yang telah menciptakan mereka. Dan ini juga, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda, di mana mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, dan apa yang mereka terima?
di saat mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka, saudaraku, merasa mereka merasa atau mereka hidup mereka susah. Susah, saudaraku. Mereka menderita. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sangat jelas di ayat 5, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan mendapatkan hukuman juga. Kita terkutuk. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan diberkati. Kita akan diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ciri hidup yang mengandalkan Tuhan? Bagaimana ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan? Mari kita buka Amsal 5 ayat Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang ke-1, percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan pasti mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, pasti dia tidak mengandalkan Tuhan. Pasti dia tanya, siapa sih Tuhan itu? Nah, pada pagi hari ini, apapun masalah, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kita susah, senang, tetap andalkan Tuhan. Kita tetap percaya. Di saat kita mengalami masalah, jangan kita berputus asa, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita, tetapi Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Asalkan apa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Kedua, kalau kita bagaimana cara hidup yang mengandalkan Tuhan? Takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Artinya bahwa kita tunduk taat pada perintah Tuhan. Kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tetap takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia melakukannya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengingatkan saya dan saudara supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini hanya sementara, saudaraku. Apa tujuan hidup kita? Hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi di saat kita masih ada saat ini, ingat Tuhan yang menciptakan kita. Mari mempergunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah tahu, saudaraku, bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi, percaya kepada Tuhan. Percaya terus kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terus kedua, saudaraku, yaitu takut akan Tuhan. Tetaplah takut akan Tuhan. Tetaplah tunduk pada perintah Tuhan, lakukanlah. Dan inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita diberkati. Amin. Ada amin? Amin.